Di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, memiliki banyak beragam suku, budaya, ras, agama, dan memiliki kekayaan alam. Di Provinsi Jawa Tengah, terdapat sebuah surga tersembunyi yang memikat dengan keindahan alamnya yang memukau, melalui koleksi unik dan interaktif. Selamat datang di Wonogiri. Wonogiri dikenal dengan kota gaplek, kota yang memiliki banyak tempat wisata dan kuliner khas Wonogiri. Tidak hanya itu, Wonogiri memperlihatkan panorama alam yang memukau dan menakjubkan. Di balik kota Wonogiri yang ramai dan modern, tersembunyi sebuah keajaiban alam Kars yang memesona. Museum Kars Indonesia. Museum Kars Indonesia yang terdapat di Desa Gerbang Harjo, Pracimantoro, Wonogiri, Jawa Tengah. Museum Kars Indonesia diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Museum Kars Indonesia ini sebenarnya diambil namanya sesuai tema yang ada di museum. Jadi Museum Kars Indonesia yang mana isi koleksi yang ada di dalam museum membahas mengenai kars dan penyebaran kars yang ada di seluruh Indonesia serta kehidupan apa saja yang ada di daerah kars. Museum Kars Indonesia juga dikelilingi oleh setidaknya 7 gua, yaitu Gua Tembus, Gua Protobundar, Gua Kilap, Gua Merica, Gua Sapen, Gua Sonyawuri, dan Gua Sodong. Mengenalkan kars kepada masyarakat secara luas, karena mungkin masyarakat umum itu sangat awam atau sangat jarang mendengar kars. Jadi kars itu apa, sehingga tujuan utama dibangun Museum Kars itu yang pertama melestarikan kawasan ekokars khususnya Kars Gunung Sewu dan Kars Gonggong, dan yang kedua yaitu mengenalkan kars kepada masyarakat secara umum. Setiap sudut museum ini memberikan wawasan mendalam tentang keunikan geologi kars. Museum Kars Indonesia ini membahas sesuai isi yang ada di dalam museum atau sesuai dengan namanya, yaitu kars. Jadi tentang kars, jadi pengenalan kars, bagaimana kars itu terbentuk, kemudian penyebaran kawasan kars yang ada di seluruh Indonesia serta kehidupan yang ada di daerah kars seperti nilai ekonomi yang ada, sosial budaya masyarakat yang berkembang, kemudian gambaran air dan tanah di daerah kars serta flora dan fauna yang ada di daerah kars. Di zaman digital ini, Museum Kars tidak hanya dapat dieksplorasi secara fisik. Museum Kars juga menawarkan pengalaman unik melalui virtual reality dan audiovisual yang canggih. Museum ini tidak hanya mengungkapkan keindahan alam Kars, tapi juga mengajak Anda untuk memahami perjalanan panjang formasi geologis di wilayah ini melalui pengalaman VR dan audiovisual yang menakjubkan. Untuk penggunaan VR, Museum Kars Indonesia pernah mencoba. Jadi waktu itu karena ada musibah atau pandemi COVID-19 itu, sehingga untuk pelayanan umum harus tutup. Kita membuat VR biar diakses masyarakat untuk berkunjung ke museum. Jadi masyarakat atau umum itu bisa melihat museum melalui video VR yang diunggah di internet.
Pengunjung tidak hanya melihat, tetapi juga merasakan sensasi di dalam gua yang tersembunyi, mengagumi geologi yang menakjubkan, dan mendengarkan cerita tentang sejarah alam Kars. Mereka berkunjung museum tidak harus datang ke museum karena pandemi kan nggak boleh. Kemudian kalau video visual yang ada di dalam museum itu lebih menjelaskan informasi yang ada di setiap panelnya, sehingga jika tidak ada pemandu yang memberikan informasi dan melalui video visual yang ada, mereka sudah dapat mendapatkan informasi lebih jelas tentang panel-panel yang ada di museum. Kita lebih ke promosi lewat sosial media seperti Instagram, Facebook, seperti itu, serta pelayanan yang ada di museum. Jadi pemberian informasi lewat audio visual, kemudian lewat pemandu yang ada, serta sosialisasi ke sekolah-sekolah. Dan itulah perjalanan menjelajahi Museum Kars Indonesia dengan teknologi virtual reality dan audio visual. Tidak semua teknologi berdampak negatif. Teknologi juga dapat menjadi jalan untuk mengembangkan sebuah tempat edukasi. Museum Kars mengikuti zaman digital dengan menggunakan VR dan audio visual dalam menjelajahi gua-gua, dan akan banyak pengunjung tertarik untuk mencobanya. Mari kunjungi Museum Kars dan rasakan sensasi menjelajahi gua-gua melalui teknologi modern. Tidak ada salahnya mempelajari masa lalu sembari mengenali masa depan.